Sebanyak 90 warga negara Indonesia diduga terlibat aktivitas penipuan daring atau online scam dipulangkan ke tanah air dari wilayah konflik Myanmar di Myanmar. Pemulangan ini merupakan gelombang ketiga setelah sebelumnya 2 gelombang pemulangan dengan total 200 warga negara Indonesia telah dipulangkan pada Desember lalu. Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Pelindungan WNI memastikan 90 WNI yang dipulangkan dari Myawandi, Myanmar terdiri dari 25 perempuan dan 65 laki-laki. Kasubdit Asia Tenggara Direktorat Pelindungan WNI Kemenlu, Rina Komaria menyebut para WNI ini berhasil keluar dari perusahaan setelah adanya operasi yang dilakukan otoritas setempat. Selanjutnya, mereka diamankan di sebuah kamp penampungan. Di kamp tersebut, KBRI Yangon melakukan pendataan serta memberikan bantuan administrasi dan logistik. Setelah itu, para WNI diseberangkan ke Thailand dan dipulangkan ke Indonesia secara mandiri. Dari hasil pendataan sementara, sebagian besar WNI yang dipulangkan diketahui bekerja sebagai pelaku online scam. Hingga saat ini, belum ditemukan indikasi bahwa mereka merupakan korban tindak pidana perdagangan orang. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, Bareskrim Polri, KP2MI, dan Kementerian Sosial terus melakukan koordinasi dan pendalaman lebih lanjut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan status hukum para WNI baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Hingga saat ini, total sekitar 200 WNI telah berhasil dipulangkan dari wilayah tersebut. Namun, ratusan WNI lainnya masih berada di Myanmar, baik di dalam kamp maupun yang belum berhasil keluar dari perusahaan. Ini adalah kepulangan gelombang ketiga WNI yang terjebak di compound online scam di Myawandi, Myanmar, itu wilayah konflik ya. Gelombang pertama dan kedua sudah kita laksanakan bulan Desember, dan ini adalah gelombang ketiga sebanyak 90 orang. Terdiri dari 25 perempuan dan sisanya adalah laki-laki. Seperti itu. Ini kemarin mereka diamankannya di mana ya? Di wilayah konflik atau di? Mereka keluar dari perusahaan karena ada operasi yang dilakukan oleh otoritas tempat untuk mengeluarkan para pekerja dari compound tersebut. Nah, mereka kemudian diamankan di sebuah camp. Dan di sana KBRI Yangon sudah melakukan upaya pendataan, terus memberikan bantuan-bantuan administrasi maupun logistik yang dibutuhkan untuk kemudian diseberangkan melalui Thailand dan dipulangkan ke tanah air. Seperti itu, mereka pemulangannya mandiri ya. Ini kemarin ini mereka bekerja sebagai apa sih sebenarnya? Kebanyakan bekerja di online scam ya, melakukan penipuan daring, dan sebagian besar dari mereka memang sengaja bekerja di tempat itu. Kita belum menemukan indikasi korban TPPO dari seluruh WNI yang pulang dari sana. Namun kami bekerja sama di sini dengan Bareskrim, dengan KP2MI, dengan Kementerian Sosial untuk melakukan pendalaman lebih lanjut, dan apabila memang ditemukan baik korban maupun pelaku tindak pidana perdagangan orang, pastinya kita akan melanjutkan dengan proses yang berlaku di Indonesia. Total dari gelombang 1 sampai gelombang 3 sudah ada berapa yang dikeluarkan? Gelombang 1 itu 56 orang, gelombang 2 54 orang, dan gelombang 3 90 orang. Apakah masih ada susulan? Masih ada, di sana masih banyak, namun prosesnya terus berjalan. Dari KBRI Yangon, KBRI Bangkok terus berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk dapat mempercepat pemulangan mereka ke tanah air. Terdata sementara berapa masih banyak yang, kalau nggak salah yang di camp itu masih ada 90-an orang, yang di perusahaan belum berhasil keluar itu mungkin ada 200-an orang. Yang hari ini pulangkan berasal dari daerah mana? Saya harus cek lagi, tapi tadi ada dari Sumatera Utara, dari Kepulauan Riau, dari Jawa Barat, dan dari beberapa daerah lainnya. Terus selanjutnya mau dibawa kemana? Sekarang akan berangkat ke RPTC, rumah
penampungan sementara untuk menjalani pendataan dan juga pemeriksaan lanjutan oleh Barreskrim Polri. Perlindungan WNI Kemenlu setibanya di Indonesia, seluruh WNI akan dibawa ke Rumah Perlindungan Trauma Center untuk menjalani pemeriksaan dan proses lanjutan oleh Barreskrim Polri. Akina Jili, Pos TV, memberitakan.